Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pada malam hari ini kita masih terus diberikan nikmat, diberikan kebaikan, sehingga bisa memanfaatkan waktu dan umur kita untuk senantiasa di atas amalan-amalan kebaikan, terutama di malam hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang berbeda dengan yang lainnya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada kita, akan memberikan imtihan. Apakah kita mampu melewati kebaikan-kebaikan ini atau kita terlantarkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk kita jamaah. Di mana malam hari ini adalah sebagaimana dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita, bahwasanya hari Selasa itu adalah merupakan 1 Dzulhijjah. Berarti tadi itu adalah akhir daripada bulan Dzulqa'dah, akhir daripada bulan Dzulqa'dah. Nah, maka yang perlu kami ingatkan di sini, kita kembali ingatkan karena setahun yang lalu jamaah ini kejadian. Alhamdulillah, kembali kita diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang mulia. Dan ini perlu dipahami bahwasanya sesuatu itu akan menjadi mulia disebabkan karena 2 hal. Sesuatu itu akan menjadi mulia, menjadi utama karena disebabkan karena 2 hal. Yang pertama tentunya berkaitan karena waktu. Sesuatu itu menjadi mulia, dia adalah ibadah, tetapi ibadah ini bisa memiliki nilai lebih ketika bertepatan dengan waktu yang mulia. Maka sekarang ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mulia, maka amalan ibadah, kebaikan yang kita kerjakan itu akan berbeda nilainya dibandingkan dengan yang lainnya. Sama ini jamaah. Sebagaimana kita ketahui keutamaan bermajelis ilmu, itu tidak ada yang mengingkari kebaikannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di malam hari ini tentunya nilainya akan berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Kenapa? Karena malam ini adalah malam yang termulia, malam yang paling dicintai oleh Allah dari suatu amalan soleh, malam yang paling agung dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Maka di sini jamaah kita berusaha, kita akan upayakan bagaimana kita ini semakin banyak
amalan-amalan kebaikan yang bisa kita kerjakan terutama di hari-hari ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu memperbandingkan dari uraian para ulama, karena sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tabi'in, murid-murid mereka dan setelahnya, generasi-generasi setelahnya, mereka itu betul-betul memfokuskan, memperhatikan 3-10 dalam 1 tahun. 3-10 dalam 1 tahun. 10 yang pertama ini sudah lewat. Yang mana mereka fokus ibadah 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini mereka fokus betul ini. Ada i'tikaf, salat malam untuk mengejar yang namanya Lailatul Qadar ini. 10 malam yang kedua sekarang ini kita diperhadapkan sekarang, yaitu 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini diperhadapkan ini sekarang. Karena malam ini sudah masuk 1 Zulhijjah. 10 yang ketiga adalah 1 sampai 10 Muharram. Ini 3-10 ini. 1 sampai 10 Muharram ini tereliminasi. Dia berada di posisi yang ketiga. Tinggal kita cari mana posisi pertama, mana posisi kedua. Dari sisi keutamaan dan kemuliaan beramal di situ. Maka sebagian para ulama mengatakan lebih utama 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tidak, lebih utama beramal 10 awal di bulan Zulhijjah. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau ini mengkompromikan dari uraian para ulama begini. Beliau mengatakan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau kita lihat keutamaan beramal di malam harinya, tidak ada yang kalahkan 1 sampai 10 terakhir Ramadan, beramal di malam hari. Tapi ketika beramal di siang hari, tidak ada suatu ibadah yang bisa mengalahkan di mana amalan soleh kita kerjakan 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu kompromi yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka kalau begitu jamaah, ini luar biasa ini. Keutamaan-keutamaan yang perlu kita perhatikan. Disebutkan dari hadits Abdullah bin Abbas, hadits Abdullah bin Umar, riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Disebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Ini sudah. Tidak ada satupun hari di mana seseorang itu beramal di hari-hari tersebut yang paling dicintai oleh Allah. Dalam riwayat atau hadits Abdullah bin Umar, ma min ayyamin a'zam indallah wa ahabbu ilaih. Tidak ada hari-hari yang paling mulia, orang beramal di situ yang paling dicintai oleh Allah min hadhil ayyamil usyr, dibandingkan beramal tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka jamaah, cukup ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi dorongan bagi kita untuk berlomba, untuk berusaha semaksimal mungkin perbanyak istighfar. Nabi sebutkan fa'aktsiru fihin at-tahlil, perbanyak tahlil la ilaha illallah, perbanyak takbir Allahu akbar, perbanyak tahmid alhamdulillah, perbanyak istighfar astaghfirullah, perbanyak tasbih subhanallah, perbanyak zikir-zikir yang kesemuanya ini walaupun kita berzikir di tempat yang lainnya, di waktu yang lainnya, tidak akan menyamai keutamaan berzikir di waktu-waktu antara 1 sampai 10 Zulhijjah. Kita diperhadapkan sekarang. Tinggal kita jamaah, maukah kita menyambut, maukah kita meraih, maukah kita mengambil bahagian di keutamaan yang mulia ini atau tidak. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca Quran, perbanyak berdoa, perbanyak sedekah, perbanyak puasa. Kalau bisa puasanya 1 sampai 9. Ini kalau sanggup. Karena memang suruh untuk memperbanyak amalan soleh, perbanyak puasa.
Tiap hari sampai 9 hari tidak ada masalah. Tidak, kalau tidak bisa puasa Daud. Besok puasa, lusa ndak. Besoknya puasa, besoknya ndak. Itu puasa Daud. Atau puasa 1 hari puasa, 2 hari libur. Kalau tidak bisa lagi puasa Senin Kamis. Tidak bisa lagi, berat. Maka kalau tidak bisa, utamakan jamaah terkhusus di 9 Zulhijjah. Tanggal 9-nya ini. Nah, mulai berhitung, coba bisa dihitung besok atau malam ini sampai besok adalah 1. Kalau Selasa depannya itu pasti 8. Berarti kenanya hari Rabu 9. Nah, ini kemungkinan ya Kamisnya itu sudah 10, berarti situ Lebaran. Maka diingatkan kalau perlu ditelepon orang tua kita jamaah. Pak, Bu, Abi, Umi. Ada juga sebagian bunda. 9 Zulhijjah puasa. Kenapa? Keutamaannya itu besar. Apa keutamaannya jamaah ini puasa 9 Zulhijjah? Ini sudah kita sering ingatkan. Adalah dalam hadits Abu Qatadah riwayat Imam Muslim, meraih pengampunan dosa 2 tahun berturut-turut. Ini langsung dari Nabi. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun ini. Siapa yang tidak mau ini jamaah? Ini 1 hari ya, bukan 9 hari. 1 harinya ini. Itu di 9 Zulhijjah. Diampuni dosanya 2 tahun berturut-turut. Kalau pas besoknya, karena kita masuk bulan Zulhijjah ini, itu bulan keberapa dalam Hijriyah? Bulan 12. Zulhijjah itu bulan 12. Setelah itu kita akan masuk tahun baru. Tahun baru 1 Muharram. Situ akan masuk tahun baru. Nah, di 10 Muharram ini juga itu ada keutamaan khusus. Kita sudah dapatkan 9 Zulhijjah, diampuni dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ditambah dengan puasa 10 Muharram, diampuni lagi dosanya setahun yang lalu. Ini coba subhanallah jemaah. Kalau tahun lalu di tahun 2022 kita sempat puasa 9 Zulhijjah. Sempat puasa Muharram. Berarti diampuni dosanya 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Ditambah ini berarti diampuni lagi. Gimana kemuliaan ini? Keutamaan besar ini jamaah. Keutamaan besar yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Islam. Ini nikmat besar, maka dimaksimalkan jamaah, dimanfaatkan untuk meraih kemuliaan tersebut. Ini sekedar saya mengingatkan, karena biasanya kalau kita itu namanya manusia, apa-apa lupa, apa-apa sia lupa. Diingatkan hari ini, jam ini, waktu ini diingatkan antara maghrib isya, setelah isya lupa lagi. Apa tadi disampaikan Pak Ustadz? Udah lupa, apalagi setahun. Nah, ini. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan untuk banyak beramal soleh, banyak berbuat kebaikan, terutama walaupun terus ya semasa hidup kita ini, semasa kita masih hidup ini harus banyak beramal soleh, tetapi terkhusus lebih fokus ketika ada waktu-waktu yang mulia, waktu yang utama, tentunya nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira cukup itu jamaah sebagai muqaddimah dari apa yang perlu kita ingatkan. Selesai, baru kita akan masuk ke pembahasan kita. Apa yang kita bahas adalah Al-Usulus Sittah karya Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ini, jadi sebutkan Al-Usulus Sittah, 6 dasar pokok di dalam agama kita, dalam beragama.
Ini harus betul kita pahami nih. Harus kita tanamkan dalam diri kita bagaimana seorang hamba itu beribadah dengan bagus, lakukan kebaikan dengan baik, tentunya harus memperhatikan dasar-dasar pokok yang ada di dalam agama kita. Dan pada pertemuan yang lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan muqaddimah, pendahuluan yang disebutkan oleh alim ulama kita Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau adalah al-aslul awwal. Ini dasar yang pertama. Jadi 6, ini dasar yang pertama. Kata beliau adalah al-aslul awwal. Pondasi dasar yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Ikhlasuddin, mengikhlaskan agama ini lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wahdahu, semata. La syarikalah, tidak boleh melakukan kesyirikan atau tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dasar pokok yang paling pertama. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala seorang alim ulama kita namanya Fudail ibnu Iyad. Fudail ibnu Iyad menjelaskan berkaitan dengan al-ikhlas, yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Kata beliau, ini ucapan Fudail ya. Kata beliau, al-amalu min ajlin nas, seseorang beramal karena manusia, wa huwa syirkun. Siapa yang beramal karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan semacam hadiah ataupun pemuliaan dari manusia, berarti itu syirik. Siapapun yang beramal karena manusia, maka itu syirik. Ini kata Fudail ibnu Iyad. Kemudian kata beliau, watarkul amali min ajlin nas. Kita tidak mau beramal karena manusia. Kata beliau, wa huwa ar-riya, itulah riya. Jadi perhatikan, seseorang beramal karena manusia itu syirik. Dia rajin majelis taklim takut sama ustadz. Dia rajin ke majelis taklim, rajin ikut pengajian. Kenapa? Takut sama mas'ulnya. Dia rajin majelis ilmu supaya dipuji. Dia rajin majelis ilmu supaya dia disanjung. Rajin majelis ilmu supaya dia dibesarkan, dimuliakan. Nah, ini sudah syirik. Itu keinginan dia, itu kemauan dia, maka itu adalah syirik. Maka itu harus kita jauhkan. Saya belajar, saya menghafal Al-Quran, saya beribadah bukan karena si fulan ataupun si fulana. Sama jamaah. Ada seorang pemuda sekarang ini adalah masa-masa mudah-mudahnya ini, dia rajin beramal, dia rajin menghafal Al-Quran karena dia ingin mendapatkan si fulana. Wah, supaya saya bisa menarik hatinya si fulana, saya harus ini. Ini nih bahaya ini. Sama dengan akhwat atau perempuan, dia rajin bermajelis ilmu karena dia mengincar seorang pemuda. Nah, ini bahaya sudah ini. Karena ada yang diinginkan. Maka ini namanya syirik. Ibadahnya dia karena manusia. Yang kedua, kata Fudail ibnu Iyad adalah watarkul amali. Dia meninggalkan beramal, dia tidak mau belajar. Kenapa? Khawatir nanti saya dipuji.
Saya tidak mau menghafal Al-Quran, nanti saya dikatakan begini. Saya tidak mau sholat karena nanti saya dikatakan begini. Saya tidak mau hadir bermajelis ilmu, jangan sampai saya dikatakan begini. Apa ini? Itulah riya. Berarti kalau begitu tidak bisa selamat jemaah. Kecuali hati kita itu perbaiki. Jadi jangan takut beramal karena manusia. Saya tidak mau menyumbang karena jangan sampai saya dikatakan ini dan ini. Itu sudah riya sebenarnya itu. Ini kata Fudail Ibnu Iyad. Tetapi kata beliau, wal ikhlasu adalah ma yuwafika Allahu min hadaini. Yang namanya ikhlas, selamat dari dua hal ini. Itulah ikhlas. Kita beramal bukan karena manusia, selamat. Kita tinggalkan beramal, kita tidak beramal bukan karena manusia. Nah, itulah ikhlas. Selamat dari dua ini. Itulah ikhlas. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Sehingga ini yang disebutkan kaidah dasar pondasi yang pertama dalam agama kita adalah ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdah. Mengikhlaskan semua agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kita berkurban, waktu berkurban untuk siapa? Supaya kita dipuji, disanjung, wah memang si A, si B, si C, si fulan itu dermawan. Kalau ini yang kita inginkan, jadi masalah. Kita beramal, kita berkurban, kita bersedekah, kita membantu orang karena tidak ada lain kecuali karena ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin meraih pujian dan sanjungan di mata manusia. Itu. Jadi ini mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tidak boleh melakukan kesyirikan. Maka kata beliau, hadza aslul usul wa qaidatud din. Inilah dasar pokok dan kaidah agama kita, yaitu harus mengikhlaskan agama hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala menerangkan, laisal muhimmu annal insana yasumu wa yusalli wa yukthiru. Kata beliau, wa yukthiru minal ibadat. Kata beliau, bukan yang terpenting bahwasanya manusia itu puasa. Bukan yang terpenting manusia itu sholat. Bukan yang terpenting adalah manusia itu memperbanyak ibadah. Terkadang itu yang jadi patokan. Wah, subhanallah sholatnya luar biasa, puasanya, bahkan ibadah-ibadahnya yang lainnya itu luar biasa. Mereka hanya fokus di situ. Saya ini sudah bagus, rajin sholat, rajin puasa, ibadah yang lainnya dia kerjakan semuanya. Bukan itu yang menjadi patokan utama. Tetapi apa yang terjadi atau yang menjadi patokan utama, al-muhimmu al-ikhlasu. Tetapi yang terpenting adalah ikhlas. Kenapa jamaah? Walaupun ibadah kita banyak, kita umroh 2 kali sebulan, kita haji tiap tahun, sedekahnya, sumbangannya setiap saat, rajin bermajelis ta'lim, hafal Quran, hafal hadis. Subhanallah, luar biasa. Ini yang menjadi terkadang menjadi ukuran kita pada umumnya. Bahkan kalau kita lihat yang kita saksikan, yang kita lihat, kata beliau, sekarang ini kita lihat orang-orang menghafal Al-Quran, insya Allah dia bagus bacaannya, hafalannya, tajwidnya,
Bagus, alhamdulillah. Tetapi mereka hanya fokus di situ. Dia penghafal Al-Quran, tapi masih terjatuh dalam kesyirikan. Ibadahnya bukan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada yang lainnya. Ini yang terjadi. Maka ini butuh diperhatikan jamaah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang terpenting adalah ikhlas. Bukan dilihat dari sisi kuantitasnya, tapi yang kita inginkan adalah kualitasnya ibadah itu. Biasanya kita fokus pada kuantitas banyaknya ibadah, tapi kita tidak pernah perhatikan ibadah ini cocok atau tidak, ikhlas atau tidak, selamat dari syirik atau tidak. Ini kata beliau. Lihat, kata beliau, faqalilum mal ikhlasi, ibadah yang sedikit tetapi dia ikhlas, maka khairun min katsirin ma'a adamil ikhlas. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan ibadah yang sedikit tapi dia ikhlas itu jauh lebih baik dibandingkan banyak ibadah tapi tidak ikhlas. Kata beliau, ini dia contohkan, falau annal insana, seandainya manusia itu yusollian lail, dia salat malam, wan nahar, dia salat siang hari, wa yatasaddaqu bil amwal, dia bersedekah dengan hartanya, wa ya'malul al a'mala lakin biduni ikhlasin fala faida fi amalihi. Kata beliau, tapi kesemuanya itu dia tidak ikhlas, maka kata Syekh, ibadah yang dia lakukan itu tidak akan ada manfaatnya. Nah, coba perhatikan ini. Falau annal insana yusolli al-lail wan nahar, seandainya manusia itu salat siang dan malam, subhanallah, salat malamnya, salat di siang harinya, salat duhanya, salat sunnah rawatibnya, salat sunnah wudunya, dan salat-salat yang lainnya luar biasa jamaah. Kalau kita lihat diri kita ini jauh sekali, kita ini ketinggalan. Wa yatasaddaquna bil amwal, mereka itu semangat dalam bersedekah luar biasa. Hartanya dia sedekahkan, dia tidak perlu melihat, ini banyak sekali sedekahnya. Dia beramal dengan amalan-amalan yang lainnya. Ini yang telah kita contoh di antara kita sebutkan tadi. Dia umroh berkali-kali, bahkan dia haji, tapi tidak ikhlas. Semuanya dilakukan. Dia sholat malam, sholat di siang hari supaya dikatakan luar biasa, ini alim, seorang alim ulama ini. Dia bersedekah dengan hartanya supaya dikatakan orang dermawan. Dia beramal dengan amalan-amalan yang lainnya supaya dikatakan memang orang ini luar biasa. Tetapi kata beliau, tanpa ikhlas fala faidalah, tidak ada manfaatnya. Kenapa kata beliau? Li'annahu, karena sungguhnya namanya ibadah itu la budda minal ikhlas. Yang namanya ibadah itu diharuskan di dalamnya itu ikhlas. Itu ikhlas. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalau ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, beliau memberikan definisi makna daripada ikhlas adalah tarkul syirki wa ifradullahi bil ibadah. Adalah tarkus syirk, meninggalkan syirik apapun bentuknya, baik syirik yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang halus ataupun yang kasar, sama. Jadi tarkus syirk wa ifradullahi bil ibadah, dia mengesahkan, menyendirikan Allah dalam ibadah. Apapun namanya dalam bentuk ibadah itu hanya kepada Allah semata. Ada yang ingat apa definisi ibadah? Oke, sudah lupa, pernah saya ingatkan.
Apa itu ibadah? Supaya ini jadi penentu. Jadi mengikhlaskan, menyendirikan ibadah, memfokuskan ibadah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Apa itu ibadah? Ini betul-betul harus, ini harga mati ya. Supaya kita tahu. Ya kalau kasarnya orang, ya ini harga mati. Apa itu ibadah? Saya ingatkan kembali, ibadah adalah ismun jami'un. Ibadah adalah suatu nama yang melingkup berbagai macam bentuk lima yuhibbuhullah wa yardah. Jenis ibadah saja, apa namanya, yang di dalamnya itu ada kecintaan ketika kita lakukan, ada ridho, ada pahala, kita mengharapkan kebaikan di balik itu. Itulah ibadah. Kita bermajelis ta'lim, apa yang kita inginkan? Bernilai ibadah, pahala. Kita majelis ta'lim, kita menghafal Al-Quran, apa yang kita inginkan? Kita sholat, apa yang kita inginkan? Pahala. Dapatkan kebaikan, berarti itu ibadah. Karena kapan kita lakukan sholat, kita puasa, kita bersedekah, ada kecintaan, ada ridho dari Allah, iya, berarti itu ibadah. Kita menyembelih, untuk apa nyembelih? Supaya nyembelih kurban, supaya dapatkan pahala, berarti ibadah. Bahkan disebutkan dalam hadits yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin, itu berarti sedekah. Setiap dari kebaikan itu sedekah. Ketemu saudaranya dalam keadaan wajah yang cerah, ceria, itu sedekah. Berarti bisa jadi ibadah, bisa bernilai ibadah. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan betul. Nah, inilah yang namanya ikhlas, adalah meninggalkan kesyirikan dan memfokuskan, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ibadah adalah apapun namanya, terserah mau diberi nama apa, ketika kita mengharapkan pahala, mengharapkan cinta, mengharapkan ridho, mengharapkan pahala kebaikan dari Allah, itulah ibadah. Minal aqwali wal afal, baik ucapan maupun perbuatan. Kita tidak berucap, tapi berbuat. Contoh, kita bantu orang. Kebetulan di jalan, kita jalan sama-sama, tiba-tiba di depan kita ini ada orang naik motor jatuh barang bawaannya. Kita bantu dia. Apa yang kita inginkan di balik bantuan ini? Pahala, berarti itu ibadah. Kecuali kalau kita ngangkat supaya dipuji, nah itu lain lagi. Berarti itu beramal karena ingin pujian manusia. Ini bisa syirik. Tapi yang disebutkan di sini, kapan kita berbuat sesuatu, kita melakukan sesuatu untuk meraih pahala, dapatkan cinta, ridho dari Allah, itu ibadah dari perbuatan kita. Kita memakai baju yang kanan dulu, untuk apa itu? Kita ingin ibadah karena Nabi anjurkan itu ibadah. Kita memakai sendal yang kanan, lepaskan kiri. Masuk masjid pakai kaki kanan dulu. Masuk WC kaki kiri dulu, keluar pakai kaki kanannya. Itu ibadah. Berarti itu harus kita fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sholat jamaah dan yang lainnya. Maka ini harus betul kita perhatikan, ini harus betul kita cermati di situ. Wal aqwal, ucapan kita, baca Quran, zikir, apa yang kita lakukan semua adalah mengharapkan kebaikan, berarti itu ibadah. Adz-dzahira wal batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya intinya di situ, apa dari suatu perbuatan ataupun ucapan kita mengharapkan ada cinta, ada ridho, ada pahala, ada kebaikan, itu ibadah. Kalau ibadah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kalau namanya ibadah jamaah,
berarti harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seenaknya setiap orang mengatakan menurut saya, semau saya, sekehendak saya, tidak boleh itu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan sedikit uraian ini bisa membantu kita untuk memahami apa yang diuraikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Yang namanya ikhlas harus tinggalkan syirik. Harus fokuskan menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dalam ibadah. Ini kata beliau. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Ya, lihat selanjutnya kata beliau. Jadi yang namanya ikhlas harus meninggalkan syirik, pusatkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirk. Nah, kemudian dari lanjutan matang yang disebutkan oleh beliau. Ikhlas adalah dasar yang pertama adalah mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalahu, tidak boleh ada kesyirikan. Kemudian kata beliau, wa bayanu diddihi, dan menjelaskan lawannya alladzi huwa syirik. Lawannya daripada ikhlas adalah asyirik. Jadi kapan dia ikhlas, maka pasti dia harus meninggalkan yang namanya asyirik. Yang mana ikhlas ini itulah at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena kenapa? Yang namanya tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fat tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Namanya tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah. Inilah yang kita sering sebutkan, la ilaha illallah. Hanya bagaimana jamaah? La ilaha illallahnya kita ini itu tidak memiliki makna, tidak memiliki pengaruh dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak paham apa itu la ilaha illallah. Kita hanya bisa menyebutkan la ilaha illallah. Kita hanya bisa la ilaha illallah. Kadang pun terkadang la ilaha illallah ini kita salah posisi. Kita salah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Biasanya ada hanya piring yang jatuh, atau misalnya anaknya berbuat sesuatu bagi ibu-ibu atau bapak, la ilaha illallah. Bagus kalau dia tidak sambung Muhammad Rasulullah. Itulah jamaah. Orang Arab ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka ucapkan qulu la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena betul-betul paham betul makna dari la ilaha illallah. Kalau kita sekarang tidak. Itulah tauhid. Kenapa? Kapan kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti itu apa yang kita ibadahi, apa yang kita sembah selain Allah itu harus ditinggalkan. Itulah makna la ilaha. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah adalah la ilaha illallah, tauhid. Itu satu paket, satu rangkaian. Jadi sehingga yang namanya tauhid adalah ifradullahi bil ibadah wa syirku huwa
sarfu syai' min anwa'il ibadah li ghairillahi azza wa jalla. Kalau syirik adalah memalingkan ibadah dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Apakah menyembeli? Ini banyak. Kadang ada orang menyembeli di tempat-tempat yang keramat. Dia bernazar untuk mendatangi tempat keramat kalau dia berhasil. Dia berdoa di tempat-tempat yang dianggap ini tempat-tempatnya orang-orang yang dianggap soleh. Dia berdoa di situ. Dia beristighosah. Di saat-saat yang sangat parah sudah dia lakukan istighosah, meminta bantuan, pertolongan, perlindungan dari Allah dari musibah dan bencana. Tapi bukan kepada Allah. Melewati tempat-tempat yang angker. Ini bahayanya di sini nih. Ini bahaya di sini nih. Oh, kalau kita lewat di sini, terutama biasanya itu anak-anak pendaki gunung. Sebelum naik mendaki gunung itu diadakan dulu ritual. Makanan-makanan yang kau bawa simpan dulu di sini sebagian. Artinya ini supaya selamat dalam perjalanan. Ini namanya syirik. Sarful ibadah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka ini tidak boleh sama sekali. Dari jenis ibadah apapun yang di dalamnya kita mengharapkan pahala, mengharapkan keselamatan, mengharapkan pahala, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Apapun namanya jamaah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang perlu kita perhatikan ya, ini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita sudah berusaha semaksimal mungkin belajar ternyata malah kita ini terjatuh dalam kesyirikan. Dan ini yang banyak terjadi. Yang pulang ke kampungnya, ke daerahnya melewati tempat angker, ini banyak biasanya. Oh, lewat sini nih harus bunyikan klakson. Bahaya kalau tidak. Ini syirikin. Ini bahayanya. Terkadang hanya perkara kecil sepele, tapi kapan kita lakukan itu? Kenapa? Karena adanya keyakinan tertentu. Kalau tidak bunyikan klakson ini bahaya. Sehingga ini nih yang butuh kita jaga, ini yang butuh kita perhatikan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan insyaallah taala dari keterangan Syekh. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan berkaitan dengan lanjutan dari kaidah yang pertama ini dari Syekh Muhammad Al-Mujaddid Tamimi rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjut setelah ba'da salat Idul Adha insyaallah taala. Ya, saya kira ini dulu yang bisa kita sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sebutkan. Dasar pokok yang pertama dari usul sittah ini adalah bagaimana seorang hamba memfokuskan ibadah, mengikhlaskan ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Saya kira itu. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.